Halo para penggila cerita sejarah, selamat datang di channel Ceritapedia. Channel yang berfokus pada cerita tentang hal-hal kuno yang meliputi peradaban umat manusia, sejarah, dan banyak hal lainnya yang menjadi dasar umat manusia. Pada kesempatan kali ini, Min Ceritapedia akan mengangkat cerita sejarah tentang Tanah Suci Tiga Agama, sebuah tanah dan negara yang memiliki sejarah yang begitu panjang melintasi ruang dan waktu selama 2000 tahun lamanya. Namun pada pembahasan kali ini, Mimin pribadi akan menyampaikan sejarah panjang ini dari berbagai sudut pandang. Namun bukan berarti Mimin mengambil sikap netral terkait tanah Palestina. Karena membiarkan penjajahan serta genosida yang terjadi masa ini adalah sebuah kemunafikan. Dan inilah Palestina, Tanah Suci Tiga Agama. Sejarawan mengungkapkan bahwa kegiatan manusia di tanah Palestina telah ada sejak zaman prasejarah. Namun kegiatan manusia yang mendiami kawasan Palestina mulai tercatat sekitar 10.000 hingga 5.000 tahun sebelum Masehi. Pada periode tersebut komunitas pertanian dan pemukiman mulai terbentuk. Namun periode setelahnya tak tercatat secara jelas, bahkan pada catatan sejarah Mesir dan Mesopotamia sekalipun. Hal tersebut terjadi setelah runtuhnya budaya desa Gasulian pada akhir periode Kalkolitikum. Pada periode zaman perunggu awal, pembentukan masyarakat dan budaya perkotaan paling awal muncul di wilayah tersebut. Periode ini sejajar dengan periode Uruk Akhir di Mesopotamia dan kebudayaan Nakhada Pradinasti di Mesir. Dalam perkembangannya, budaya di tanah Palestina banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Mesir. Hal ini dibuktikan dengan penemuan bukti-bukti koloni Mesir di pantai selatan Levantin dengan pusatnya yang berada di Tel Es-Sakan atau jalur Gaza modern ini. Sekitar tahun 3100 sebelum Masehi, negara ini mengalami perubahan yang begitu masif dan radikal. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya desa yang dihancurkan, termasuk koloni-koloni Mesir. Tak lama setelahnya, bangsa Kanaan masuk serta mendiami wilayah-wilayah tersebut. Pada zaman perunggu pertengahan, Kanaan dipengaruhi oleh peradaban sekitar Mesir kuno, Mesopotamia, Fenisia, Kreta, Minoa, dan Syria. Ikatan komersial yang beragam dan ekonomi berbasis pertanian mengarah pada pengembangan bentuk tembikar baru, budidaya anggur, dan penggunaan perunggu secara masif. Dipercaya pada masa Kanaan inilah Nabi Ibrahim menetap dan akhirnya meninggal serta dikuburkan di sebuah kota bernama Hebron. Nabi Ibrahim sendiri dipercaya lahir di kota Ur yang terletak di kota Irak atau Mesopotamia kuno kala itu. Kelak, keturunan-keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam inilah yang akan melahirkan bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Bangsa Yahudi sendiri lebih dikenal sebagai Bani Israel dalam agama Islam. Pada awalnya, umat yang mengikuti jejak Nabi Ibrahim dan keturunannya bukanlah Yahudi, melainkan Muslim atau orang yang beriman. Bani Israel sendiri memiliki arti keturunan Israel. Israel atau Israel sendiri adalah nama dari Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam menurut riwayat dan tafsir memiliki 12 anak. Ke-12 anak ini disebutkan di dalam Bible sebagai Simeon, Lewi, Benjamin, Ruben, Issakhar, Naftali, Zebulon, Asher, dan Gad, Yehuda, serta Yusuf. Ada pula anak perempuannya yang bernama Dina. Ke-12 anak laki-laki Yakub inilah yang kelak akan menjadi 12 suku-suku Israel. Salah satu putra Nabi Yakub adalah Yusuf yang begitu disayang olehnya. Hal ini pun membuat iri ke-11 putranya yang lain dan hal ini memuncak dengan dilemparnya Yusuf ke sebuah sumur. Singkat cerita, Yusuf pun diselamatkan dan berhasil melarikan diri ke daratan Mesir. Di Mesir, dia berhasil menjadi orang yang menyelamatkan bangsa Mesir dari masa paceklik. Setelah berhasil di Mesir, Yusuf malah mengajak ke-11 saudaranya untuk pindah dari tanah Kanaan dan tinggal menetap di Mesir. Kemudian mereka beranak pinak
dan akhirnya membentuk kaum yang disebut Bani Israel. Semakin hari anak keturunan Bani Israel semakin banyak dan menimbulkan masalah tersendiri bagi Mesir. Karena perubahan politik di Mesir, kaum Bani Israel akhirnya dipersekusi secara sadis oleh bangsa Mesir kala itu. Mereka dijadikan budak serta mengeksploitasi secara membabi buta Bani Israel. Pada masa tersebut, muncullah Nabi Musa alaihi salam yang memimpin Bani Israel menghindari Fir'aun dan menyeberangi Laut Merah menuju ke tanah yang dijanjikan. Dalam kitab suci Al-Quran, dijelaskan bahwa sifat asli Bani Israel tidak pernah bersyukur akan karunia Tuhan. Hal ini pun dibuktikan dengan Bani Israel yang mempertanyakan di mana Tuhan Nabi Musa tepat setelah mereka menyeberangi Laut Merah. Mereka yang tidak percaya pada Nabi Musa alaihi salam pun kembali menyembah berhala sapi dan menolak ajakan Nabi Musa dalam memperjuangkan tanah yang dijanjikan. Sebelumnya tanah yang dijanjikan di sini menurut banyak tafsir berada di tanah bangsa Filistin yang kita kenal sekarang sebagai tanah Palestina. Bangsa Filistin sendiri terkenal karena telah menguasai teknik pembuatan senjata dan terkenal dengan tentaranya yang kuat. Orang-orang Bani Israel yang menolak ajakan berperang Nabi Musa menganggap bahwa bangsa Filistin begitu kuat dan takut menghadapinya. Akibat penolakan tersebut, Bani Israel ditinggalkan oleh Nabi Musa dan terluntar-luntar di Gunung Sinai kurang lebih selama 40 tahun lamanya. Bani Israel sendiri baru bisa memasuki kota bangsa Filistin setelah dipimpin oleh Yesua dalam bahasa Ibrani atau Yosua dalam agama Kristen yang merupakan keturunan langsung dari Nabi Musa alaihi salam. Setelah berhasil masuk dan berkuasa di tanah Palestina, Bani Israel kemudian membagi wilayah Palestina ke dalam 12 daerah. Masing-masing daerah diberi nama sesuai dengan 12 anak-anak Nabi Yakub alaihi salam yang membentuk Bani Israel. Pada perkembangannya, Bani Israel menginginkan terbentuknya sebuah negara serta menginginkan raja dari kalangan mereka. Mereka mempercayakan penunjukan raja pada nabi pada kala itu, yakni Samun atau Samuel dalam kepercayaan Nasrani. Lantas ditunjuklah Saul sebagai raja pertama bangsa Israel. Walaupun terdapat berbagai penolakan, akhirnya mau tidak mau, bangsa Israel menerima Saul sebagai raja. Dalam perjalanannya, Saul harus berhadapan dengan Jalut atau Goliat yang berperawakan tinggi besar. Pada perkembangannya, bukanlah seorang Saul yang berhasil mengalahkan Goliat, melainkan seorang Daud atau David dalam kepercayaan Yahudi. Epik ini lebih dikenal sebagai David versus Goliat. Setelah berhasil mengalahkan Goliat, Daud naik tahta dan menjadi raja. Dalam kepercayaan Yahudi, sosok Daud atau David ini sangat dihormati karena dipercaya anak keturunannya kelak akan menjadi Mesias bagi kaum Yahudi. Setelah meninggal, Nabi Daud alaihi salam digantikan oleh Nabi Sulaiman atau bangsa Yahudi dan Nasrani lebih mengenalnya dengan nama Solomon atau Salomo. Pada masa pemerintahannya inilah masa keemasan kerajaan Israel mencapai titik tertingginya. Raja Sulaiman memugar Baitul Maqdis atau kerap disebut sebagai The Temple of Solomon. Maka inilah yang menjadi cita-cita terbesar kaum penjajah Zionis, yaitu mendirikan kembali The Temple of Solomon dengan cara menghancurkan tempat suci agama Islam dan Nasrani di sekitar Yerusalem. Kembali lagi, Raja Sulaiman juga dikenal dalam agama Islam sebagai Nabi Sulaiman. Beliau dikenal sebagai seorang raja yang mampu berbicara dengan makhluk selain manusia, termasuk binatang dan jin. Setelah Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman alaihi salam meninggal, terjadi perpecahan dalam tubuh bangsa Israel. Kerajaan pun terbagi dua menjadi kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan pada tahun 10 sebelum Masehi dan 9 sebelum Masehi. Bahasa Ibrani berkembang sebagai bahasa lisan di kerajaan Israel dan Yehuda selama periode sekitar tahun 1200 sebelum Masehi hingga tahun 586 sebelum Masehi. Kerajaan Yehuda inilah yang akhirnya menjadi sebutan bagi bangsa-bangsa Yahudi modern ini. Oke, kembali lagi ke cerita sejarah menurut aspek dan perspektif sejarah yang tertulis. Setelah penarikan pasukan Mesir, Kanaan menjadi rumah bagi bangsa Israel dan Filistin. Catatan pertama nama Israel didokumentasikan dalam prasasti Memeptah yang didirikan oleh Fir'aun Memeptah sekitar tahun 1209 sebelum Masehi. Nama Israel sendiri juga merujuk pada umat Nabi Musa, di mana mereka dikenal sebagai Bani Israel. Bangsa Israel menetap di dataran tinggi bagian tengah, suatu wilayah dataran tinggi yang tidak dibatasi batasnya, membentang dari perbukitan Yudea di selatan hingga perbukitan Samaria di utara.
Berdasarkan bukti arkeologis, mereka tidak mengambil alih wilayah tersebut secara paksa, namun justru memisahkan diri dari masyarakat adat Kanaan. Diperkirakan oleh para sejarawan, jumlah penduduknya paling banyak 45.000 jiwa. Mereka adalah orang-orang miskin dan hidup relatif terisolasi dari negara-negara kota Kanaan yang menduduki dataran dan wilayah pesisir. Pada abad ke-12 sebelum Masehi, orang Filistin datang ke daratan Kanaan ini. Mereka bermigrasi dari wilayah Laut Aegea dan menetap di pantai selatan Palestina. Jejak orang Filistin muncul pada waktu yang hampir bersamaan dengan orang Israel. Bangsa Filistin dipuji karena memperkenalkan senjata besi, kereta, dan cara baru memfermentasi anggur kepada penduduk setempat. Pada pembahasan sebelumnya telah disinggung kerajaan Israel yang akhirnya terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Mereka muncul sekitar abad ke-10 sebelum Masehi dan 9 sebelum Masehi. Kerajaan Israel terletak di utara, sementara kerajaan Yehuda terletak di selatan tanah Kanaan. Pada dasarnya, kerajaan Israel adalah kerajaan yang lebih makmur dibandingkan kerajaan Yehuda dan berkembang menjadi kekuatan regional kawasan tersebut. Pada pertengahan abad ke-9, dinasti Omride memperluas kerajaan Israel di utara. Wilayahnya membentang dari sekitar Damaskus di utara hingga wilayah Moab di selatan. Pada tahun 853 sebelum Masehi, Raja Israel yaitu Ahab memimpin koalisi pasukan anti-Asyur di pertempuran Har-Har yang berhasil menghalau invasi Raja Salmaneser III dari Asyur. Namun terjadi pemberontakan dalam tubuh kerajaan Israel. Raja Mesa dari Moab memberontak dan memisahkan diri dari kerajaan Israel. Disusul pada tahun 830 sebelum Masehi, Raja Hazael dari Aram Damaskus menaklukkan wilayah utara Israel yang subur dan penting secara strategis. Dan pada tahun 723 sebelum Masehi, akhirnya kerajaan Israel harus tunduk pada kekaisaran Assyria dari tanah Mesopotamia. Setelah pada tahun 723 sebelum Masehi, Assyria berhasil menguasai Israel, penduduknya dideportasi serta dipindahkan ke wilayah Assyria. Dalam catatan Raja Sargon II, total sekitar 27.290 penduduk kerajaan tersebut diusir dan dipindahkan ke wilayah Mesopotamia bagian utara. Banyak orang Israel yang ingin menyelamatkan diri bermigrasi ke kerajaan selatan yaitu Yehuda. Kerajaan Yehuda pada kala itu bekerja sama dengan kerajaan Mesir dan Ashkelon yang mencoba memberontak ke kerajaan Assyria. Namun pada perkembangannya, Yehuda berhasil dihancurkan oleh Raja Sanherib pada tahun 701 sebelum Masehi. Kerajaan Yehuda tetap ada, walau bentuknya sangat lemah. Pada tahun 631 sebelum Masehi, setelah kematian Raja Asurbanipal, kerajaan Assyria mengalami kemunduran dan sisa-sisa kerajaan Babilonia berhasil memanfaatkan situasi ini. Pada tahun 610 sebelum Masehi, Kekaisaran Babilonia baru resmi berdiri dan menggantikan posisi Kekaisaran Assyria. Pada tahun 608 sebelum Masehi, Raja Babilonia baru yaitu Nebukadnezar II menghancurkan kerajaan Yehuda. Ia menghancurkan kota-kota Filistin, Asdod, Ekron, Askelon, dan Gaza, serta menghancurkan Bait Suci. Hal ini dilakukan demi mendirikan negara koloni Babilonia. Dan pada tahun 587 sebelum Masehi, Raja Nebukadnezar II memerintahkan penghancuran kerajaan Yehuda, mendeportasi masyarakat Yahudi ke dalam kerajaan Babilonia, serta mendirikan koloni-koloni Babilonia di atas kerajaan Yehuda. Pada perkembangan selanjutnya, Cyrus the Great atau Kores Agung dari Persia bangkit dan berusaha menguasai banyak daerah Babilonia. Hal ini terjadi pada tahun 539 sebelum Masehi. Cyrus yang sedang bersemangat berekspansi berhasil mengalahkan serta menaklukkan wilayah-wilayah Babilonia. Berbeda dengan Nebukadnezar II yang mengusir serta menghancurkan suku, agama, dan kebudayaan tanah jajahannya, Cyrus yang agung justru melakukan hal yang sebaliknya. Dengan syarat, daerah mereka berada di bawah kekuasaan kerajaan Persia. Pada tahun 583 sebelum Masehi, kerajaan Persia mengembalikan para penduduk asli kerajaan Yehuda yang telah dideportasi sebelumnya. Cyrus juga menjamin kebebasan beragama serta turut mendukung kegiatan beragama berlangsung. Cyrus juga memberikan kekuasaan kepada Raja Ponesian, kendali atas kota Tirus dan Sidon sebagai balas jasa atas angkatan lautnya yang begitu inferior.
Setelah masa damai selama kurang lebih 200 tahun lamanya, muncul sosok penakluk yang akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan Persia. Dia adalah Alexander Agung yang berhasil menaklukkan Persia pada tahun 330 sebelum Masehi. Selanjutnya pada tahun 310 sebelum Masehi, wilayah ini direbut oleh Republik Romawi dan wilayah Palestina kemudian dikuasai olehnya. Namun pada tahun 66 sebelum Masehi, orang-orang Yahudi melakukan revolusi terhadap Kekaisaran Romawi. Namun revolusi tersebut akhirnya berakhir gagal. Akibatnya, penguasa Romawi kala itu melakukan persekusi dan mengusir orang-orang Yahudi keluar dari tanah Palestina. Sebagian besar dari mereka menyebar ke berbagai penjuru dunia, namun juga ada sedikit orang Yahudi yang bertahan di tanah Palestina. Romawi akhirnya berhasil menguasai tanah Palestina secara penuh pada tahun 63 sebelum Masehi. Selanjutnya, pada perkembangan Kekaisaran Romawi, muncul agama baru yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam atau dikenal sebagai Yesus atau Yesua dalam bahasa Ibrani. Nabi Isa alaihi salam muncul di wilayah tanah Palestina serta menyebarkan agama baru di kalangan masyarakatnya. Melihat Nabi Isa menyebarkan ajarannya, membuat pemuka agama kaum Yahudi tidak begitu menyukainya. Para pemuka Yahudi yang lebih dikenal sebagai orang Farisi ini melaporkan kegiatan keagamaan Nabi Isa alaihi salam kepada gubernur daerah Yudea kala itu, yaitu Pontius Pilatus. Menurut kepercayaan Nasrani, Yesus ditangkap oleh orang-orang Romawi ini dan kemudian disalib. Bagi orang-orang Islam, Nabi Isa alaihi salam diselamatkan tepat sebelum disalib dan diangkat ke langit. Pada perkembangannya agama Nasrani yang sebelumnya dibenci dan dipersekusi oleh Kekaisaran Romawi justru menjadi agama resmi negara tersebut. Selanjutnya, pada tahun ke-7 sebelum Masehi, berkembang sebuah kekuatan besar di Jazirah Arab. Hal ini terjadi setelah Nabi dan Rasul yaitu Nabi besar Muhammad SAW diutus di Jazirah Arab serta membawa agama monoteis terakhir yaitu Islam. Pada masa tersebut, perkembangan Islam begitu masif dan pesat. Kekuatan kaum muslimin berkembang pesat di bawah bayang-bayang dua kekuatan besar yaitu Kekaisaran Romawi di timur atau Bizantium dan Kekaisaran Persia. Kaum muslimin pun tergabung dalam panji-panji kekhalifahan. Adalah masa kekhalifahan Umayyah pada tahun 661 Masehi, kekhalifahan Abbasiyah pada tahun 750 Masehi, dan terakhir adalah kekhalifahan Fatimiyah pada tahun 996 Masehi. Bagi orang-orang Islam, tanah Palestina begitu sakral, sama dengan kepercayaan Nasrani dan juga Yahudi. Di tanah ini terdapat Masjidil Aqsa yang menurut kisah atau cerita menjadi tempat terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tempat ini menjadi kiblat pertama umat muslim di dunia sebelum akhirnya dipindahkan ke Ka'bah serta menjadi 3 masjid paling suci dalam agama Islam selain Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Karena posisinya tersebut, kekhalifahan Islam bercita-cita menguasai Masjid Al-Aqsa yang kala itu dipimpin oleh Kekaisaran Romawi. Pelan tapi pasti, pasukan muslimin mampu mengikis pengaruh Romawi dan akhirnya mendekati Yerusalem. Akhirnya, pada tahun 637 Masehi, pasukan muslim secara de facto menguasai kota Yerusalem. Pasukan pimpinan Khalid bin Walid berhasil memasuki kota dan bertemu dengan pimpinan kota kala itu, yaitu Soprianus. Soprianus sendiri siap menyerahkan kota dengan syarat pimpinan kekhalifahan kala itu bertemu langsung dengannya. Pemimpin khalifah kala itu adalah Khalifah Umar bin Khattab. Setelah menerima kunci kota, Khalifah Umar bin Khattab mengeluarkan sebuah undang-undang yang menjamin perlindungan kepada setiap warga Yerusalem untuk melaksanakan praktik-praktik ibadahnya. Undang-undang ini kerap disebut dengan Perjanjian Umar atau Al-Uhdah Al-Umariyah. Orang Nasrani dan Yahudi bebas mempraktekkan agama yang dianut pada kala tersebut. Namun bagi kaum Yahudi dan Nasrani yang ingin meninggalkan kota pun dipersilahkan membawa harta benda mereka. Bahkan jika mereka belum sempat memanen hasil tanaman mereka diberikan waktu hingga masa panen selesai. Setelah diambil alih oleh Umar bin Khattab, Yerusalem dan Palestina memasuki masa yang relatif tenang selama beberapa ratus tahun. Hingga pada tahun 1095, kedamaian itu pun perlahan memudar. Adalah Paus Urbanus II yang mengamini terjadinya perang salib untuk kembali merebut Yerusalem.
Pasukan salib terdiri dari bangsawan dan kesatria, hamba sahaya, serta rakyat jelata dari dataran Eropa yang berangsur-angsur datang ke Yerusalem melalui Konstantinopel. Pasukan Crusader banyak kehilangan pasukannya dalam perjalanan, baik itu tenggelam di lautan, terkena penyakit, bahkan kelaparan. Namun akhirnya pada tahun 1099, pasukan Crusader berhasil merebut kota suci Yerusalem dari tangan Muslim. Namun, hal mengerikan terjadi tatkala pasukan Crusader memasuki kota Yerusalem. Mereka membantai setiap warga yang ada di kota tersebut. Tak pandang bulu, mereka membantai Muslim, Nasrani, Yahudi, anak-anak, wanita, serta orang tua. Orang-orang Yerusalem yang takut mencoba berlindung di kompleks Masjidil Aqsa, namun mereka tetap dibantai oleh para Crusader. Ada sebuah riwayat yang mengisahkan jika puluhan ribu manusia tewas dalam pembantaian tersebut, dan darah dari para korban mencapai mata kaki orang dewasa. Sungguh, kebiadaban pasukan salib yang tidak bisa diterima akal sehat. Tanah Yerusalem terus dikuasai oleh kerajaan Yerusalem Kristen selama kurang lebih 90 tahun. Pada tahun 1187, dinasti Mamluk dan Abbasiyah melalui Salahuddin al-Ayyubi datang dan berusaha menaklukkan Yerusalem kembali. Sebelumnya, pasukan Salahuddin atau Saladin telah berhasil mengalahkan pasukan Crusader di pertempuran Tanduk Hittin dan mereka berangsur-angsur bergerak mengepung Yerusalem. Setelah pengepungan selama 2 minggu lamanya, akhirnya Yerusalem pun takluk di tangan Salahuddin. Sebelum menyerah, Raja Balian terlibat diskusi alot dengan Salahuddin. Namun akhirnya mau menyerahkan kota tersebut setelah mendapatkan jaminan keamanan langsung dari Salahuddin al-Ayyubi. Salahuddin al-Ayyubi mempersilahkan mereka yang ingin menetap dan tinggal di kota Yerusalem, dan dia juga mempersilahkan siapa saja meninggalkan kota jika menginginkan hal tersebut. Setelah menguasai Yerusalem, Salahuddin al-Ayyubi mengembalikan fungsi Masjidil Aqsa, mendirikan gereja, dan tempat peribadatan lainnya. Setelah menguasai Yerusalem juga, Salahuddin masih terlibat beberapa konflik dengan pasukan Crusader. Richard the Lionheart berhasil memukul mundur pasukan Saladin pada pertempuran Arsuf. Setelah kedua pemimpin menandatangani perjanjian Jaffa atau perjanjian Ramallah, di mana Yerusalem tetap dalam kekuasaan kaum muslimin, perang pun berhenti. Namun, ada kalanya kerajaan Kristen berkuasa di Yerusalem kembali pada tahun 1229. Namun akhirnya direbut kembali oleh dinasti Quraisy pada tahun 1244. Kekuasaan Muslim silih berganti di tanah Palestina hingga masa Turki Utsmani. Pada tahun 1798, Napoleon Bonaparte melalui kampanye militernya berusaha menguasai Mesir dan Syria. Dia juga menaklukkan Palestina kala itu. Selanjutnya pada tahun 1799, dia juga menaklukkan kota Akka dan berencana merebut kota Yerusalem. Dia berencana memberikan tanah suci Yerusalem ke orang Yahudi yang banyak bermukim di Perancis. Namun Napoleon harus mengakui kekuatan Turki Utsmani karena kalah perang dari mereka. Pada dasarnya kaum Yahudi yang tersebar di seluruh dunia kebanyakan memanglah bermasalah. Terlebih di daratan Eropa, mereka dikenal sebagai suku atau etnis yang berperilaku seenaknya. Hal inilah yang menjadi dasar kebencian terhadap orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Kaum Yahudi akhirnya pun dipersekusi, dibenci, dikucilkan, bahkan dibantai. Seperti yang terjadi pada pembantaian kaum Yahudi di Jerman pada tahun 1096. Selanjutnya, juga terjadi pengusiran besar-besaran dari Spanyol pada tahun 1492. Hal ini dikenal dengan Dekret Alhambra. Pengusiran dan pengucilan bangsa Yahudi ini akhirnya dikenal luas sebagai antisemitisme. Hal ini terjadi berabad-abad dan terjadi di seluruh dunia, khususnya dataran Eropa. Dan yang paling terkenal adalah peristiwa Holocaust di Jerman pada Perang Dunia Kedua. Setelah berbagai persekusi, kaum Yahudi mulai memiliki tujuan untuk membangun bangsa sendiri. Gerakan ini dinamakan The Judenstaat. The Judenstaat lebih tepatnya adalah sebuah proposal yang akan diajukan ke keluarga Rothschild yang terkenal kaya raya. Walau awalnya menolak, namun Rothschild akhirnya menyetujui gerakan ini dan mendanai besar-besaran untuk membeli tanah Palestina di kala itu. Gerakan Judenstaat ini akhirnya menginisiasi
istilah Zionisme. Zionisme sendiri akhirnya populer untuk menyebut bangsa Yahudi yang ingin mendirikan negara sendiri. Dengan dukungan dana besar dari Rothschild, gerakan Zionis pun dipopulerkan. Hal ini dibuktikan dengan mulai banyaknya bangunan di tanah Palestina yang dibangun oleh orang-orang Yahudi. Pada tahun 1914, Perang Dunia Pertama berkecamuk. Posisi Turki Utsmani pada masa tersebut memihak Jerman dan Austria-Hongaria yang akhirnya kalah dalam perang tersebut. Dengan kalahnya Jerman, Turki Utsmani pun mengalami kemunduran. Banyak daerah Turki Utsmani yang ingin melepaskan diri, seperti negara-negara di Jazirah Arab yang didukung penuh oleh Inggris. Inggris dan Perancis menandatangani perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1916. Mereka pun bersepakat untuk membagi wilayah Arab untuk mereka kontrol. Salah satunya yaitu Palestina yang berada di bawah kekuasaan kontrol Inggris. Pada masa tersebut, banyak orang Yahudi dari Rusia dan Eropa Timur mulai bermigrasi ke Inggris. Pada kurun waktu antara 1914 hingga 1916 terjadi pertemuan intens antara kerajaan Inggris, Rothschild, dan faksi Zionis. Mereka sepakat mendukung pendirian negara Yahudi. Pada tahun 1917, melalui surat Balfour, Inggris mendukung penuh pendirian negara Yahudi di tanah Palestina. Surat ini pun akhirnya menjadi angin segar bagi kaum Yahudi untuk mendirikan bangsa di tanah Palestina. Hal ini juga didukung oleh Liga Bangsa-Bangsa atau PBB modern ini yang mendukung rencana tersebut. Setelah Perang Dunia Kedua, semakin banyak orang Yahudi datang ke Palestina. Mereka datang dengan kapal-kapal tua dan meminta belas kasihan kepada orang-orang Palestina. Awalnya, mereka disambut baik oleh negara Palestina, disediakan rumah, dan dijamin hidupnya. Namun, semakin banyak orang Yahudi di tanah Palestina, bahkan menyentuh angka 12% pada tahun 1922 dan 39% pada 1946. Mereka pun rata-rata sudah mempunyai tekad besar dalam dirinya untuk mendirikan negara Israel di atas tanah Palestina. Pada tahun 1947, PBB menyarankan pembagian tanah Palestina menjadi negara Israel, tanah Palestina, dan tanah yang diatur oleh PBB. Dan pada tahun 1948, berdirilah negara Israel dengan dukungan dari PBB. Setelah itu, masa di mana pengusiran, penjarahan, pengambil alihan secara paksa oleh Zionis ke orang Palestina menjadi hal yang sangat wajar. Mereka mengklaim jika tanah Palestina adalah hak tanah nenek moyang mereka selama ribuan tahun dan tentu saja hal tersebut melanggar hukum internasional. Jika hal ini diaminkan oleh PBB dan dunia, maka mereka juga harus mengembalikan tanah-tanah mereka ke orang pribumi asli. Sejak saat itu, Israel terus memperluas daerahnya. Hal ini pun terjadi hingga hari ini, masa kini, bahkan detik ini. Dan hingga masa kini, rakyat Palestina tak tahu suku, ras, dan agamanya terus berjuang merebut hak-haknya yang telah diperkosa oleh dunia sejak tahun 1948. Bagaimana menurut kalian tentang sejarah panjang tanah Palestina? Berikan komentar kalian, jangan lupa share, komen, dan subscribe jika kalian menyukai konten seperti ini. Sampai jumpa dan salam Ceritapedia.